Pengertian etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder atau pemangku kepentingan dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Materi yang kedua yaitu lingkup tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Bisa dilihat di PPT, setidaknya ada 4 lingkup tanggung jawab sosial perusahaan menurut Kraft 1998. Yang pertama yaitu keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, pembangunan prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antar pengusaha besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial, dan lain-lain. Alasan perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial yaitu perusahaan dan karyawannya merupakan bagian integral dari masyarakat setempat. Perusahaan telah diuntungkan dengan hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada dalam masyarakat tersebut. Bisa memperlihatkan komitmen moral perusahaan untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Perusahaan akan lebih menyatu dengan masyarakat sekitar sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu keuntungan ekonomis. Karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur. Yang keempat yaitu hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak-pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang selanjutnya yaitu filosofi etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah tatanan nilai moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam suatu organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak stakeholder dalam suatu perusahaan. Tujuan etika itu sendiri yaitu untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan di antara perilaku alternatif. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial, yaitu merupakan aktivitas perusahaan sebagai integral guna kelangsungan hidup perusahaan. Beberapa ranah etika dan tanggung jawab sosial yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan secara etis dan tanggung jawab agar mampu diterima di arah bisnis nasional maupun multinasional harus patuh pada beberapa hal, yaitu yang pertama, produksi, yaitu penyediaan produk dan aman, memberikan harga produk yang wajar serta kemudahan konsumen mendapat informasi terhadap produk yang dikonsumsinya. Yang kedua, penanaman modal. Perusahaan memiliki kewajiban dalam menyediakan pengambilan investasi investor yang menarik dengan memaksimumkan laba perusahaan. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan mulai dari perencanaan, perekrutan, pengajian, orientasi, penempatan keselamatan kerja, serta kesejahteraan. Yang keempat yaitu wilayah usaha.
menjaga perubahan politik lokal dan transfer teknologi, memiliki efek negatif yang minimal terhadap ekonomi dan kebijakan lokal, melakukan bisnis sesuai dengan hukum yang ada. Yang kelima yaitu sosial umum, menjaga kelestarian lingkungan dan perlindungan kepentingan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu keputusan etika dan tanggung jawab sosial. Dalam pengambilan keputusan etika, banyak model yang dapat digunakan untuk membuat keputusan etika. Ini bertujuan untuk menentukan apakah perilaku dalam praktek nantinya etis atau tidak etis. Di mana Michael Bonner memunculkan model proses pengambilan keputusan etika dengan memasukkan elemen sumber daya perusahaan dan lingkungan ekstern bagi penentu perilaku etis. Beberapa elemen tersebut adalah lingkungan kerja, lingkungan pemerintah dan legal formal, lingkungan sosial, profesional, personal, dan atribut individu. Selain itu, Cullen B. Jones memberikan model alur analisis pengambilan keputusan etika perusahaan secara lebih rinci. Yang pertama ada analisis ekonomi. Analisis ekonomi digunakan untuk mengetahui kemampuan bisnis dalam mendatangkan profit sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi kepada stakeholder. Yang kedua ada analisis legal, di mana analisis legal berfokus pada kesesuaian operasional perusahaan dengan legalitas formal antar negara. Yang ketiga ada analisis etika organisasi, di mana analisis ini digunakan untuk kesesuaian budaya organisasi perusahaan dengan etika yang diterapkan. Yang keempat ada analisis sensitivitas budaya. Analisis sensitivitas budaya digunakan untuk kesesuaian etika dengan budaya lokal di mana perusahaan itu beroperasi. Yang terakhir ada analisis personal, di mana analisis personal berfokus pada kesesuaian dengan moral dan kepercayaan personal stakeholder. Jadi, tantangan perkembangan lingkungan dan respon yang cepat dari masyarakat akan peran serta perusahaan terhadap kehidupan sosial mengharuskan perusahaan cepat aktif dalam aktivitas tanggung jawab sosial. Standar etika perusahaan. Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua, kembangkan kode etik. 3. Menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Maksudnya, apabila ada orang yang melanggar, maka manajer berhak memberikan hukuman. Yang keempat, memperkerjakan orang yang tepat. 5. Adakan pelatihan etika. 6. Lakukan audit etika secara periodik. 7. Mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. 8. Pemimpin memberikan contoh perilaku etis setiap saat sehingga merupakan tolak ukur dari perilaku bawahan. Yang ke-9, ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Maksudnya, karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan respon dan tanggapan. 10. Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk memersatukan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang. Dan yang kedua adalah tanggung jawab sosial kepada konsumen. Bagaimana perusahaan tersebut dapat menghasilkan produk atas jasa yang dapat memanfaatkan bagi masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Selanjutnya adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tidak hanya mencari keuntungan yang lebih besar, membuat perusahaan tidak peduli lagi terhadap lingkungan sekitar, seperti tidak membuang limbah sembarangan, mencegah penggunaan bahan berbahaya, hingga mencegah populasi sekitar tempat usaha. Baik, yang nomor 4 adalah tanggung jawab kepada pemegang saham, mampu melibatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Yang nomor 5 adalah tanggung jawab kepada komunitas. Dalam hal ini tentunya Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi solusinya.
di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana, pendidikan, instruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Yang terakhir adalah nomor 6, yaitu tanggung jawab sosial kepada kreditor. Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberikan pada kreditor. Jika saat itu sedang mengalami masalah keuangan, hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor serta etika bisnis yang baik dalam berbisnis. B. Persoalan etika dan dilema dalam bisnis internasional. Banyak sekali persoalan etika dan dilema dalam bisnis internasional. Persoalan etika yang paling umum adalah mengenai kebiasaan para pekerja, hak asasi manusia, peraturan lingkungan, korupsi, dan kewajiban moral dari perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu mengenai kebiasaan para pekerja. Dalam sebuah kasus pembuka, masalah etika dihubungkan dengan kebiasaan pekerja di negara lain. Ketika kondisi kerja di negara tempat investasi lebih rendah dari kondisi kerja dari tempat asal perusahaan multinasional tersebut, standar apa yang harus dipilih? Apa dari negara asal, ataukah negara tempat investasi, ataukah di antaranya? Ketika tiap negara dianggap sama, maka berapa banyak perbedaan yang dapat kita lihat, seperti bekerja 12 jam sehari dan gaji yang lebih rendah. Melindungi pekerja dari bahan berbahaya mungkin umum dilakukan di beberapa negara berkembang. Akan tetapi, apakah hal ini berarti bagi sebuah perusahaan multinasional untuk menerima keadaan kerja tersebut atau memaafkannya melalui pemborong? Akan tetapi, untuk sekarang mengumumkan sebuah standar minimal keamanan dan martabat pekerja dan memakai jasa audit adalah cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua yaitu mengenai hak asasi manusia. Hak asasi dasar manusia di beberapa negara masihlah belum dihargai, seperti diantaranya kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Contoh yang paling nyata yang pernah terjadi adalah di wilayah Afrika Selatan, yaitu mengenai politik pembedaan warna kulit, atau yang biasa kita sebut dengan apartheid, yang terjadi sampai tahun 1994. Apartheid ini adalah pemisahan warga yang berkulit putih dengan warga yang berkulit hitam, dan menyediakan pekerjaan bagi warga yang memiliki kulit putih dan melarang warga yang berkulit hitam bekerja pada usaha yang dikelola oleh warga kulit putih. Yang ketiga yaitu peraturan lingkungan. Masalah etika muncul ketika peraturan lingkungan di negara investasi lebih rendah dibandingkan dari negara asal investor. Banyak negara maju yang mengatur tentang peraturan dasar tentang pembuangan gas emisi, pembuangan bahan berbahaya, penggunaan bahan beracun, dan lain sebagainya. Peraturan ini kadang kurang diperhatikan di beberapa negara berkembang, dan menurut laporan hasil polusi industri tersebut bisa sampai ke tiap perumahan. Yang keempat yaitu mengenai korupsi. Kasus korupsi menjadi masalah utama di hampir semua sejarah manusia dan akan terus berlanjut sampai sekarang ataukah sampai di masa depan. Korupsi ada dan akan selalu ada dalam sebuah pemerintahan. Bisnis internasional mendapatkan keuntungan dengan membayar pemerintahan yang seperti ini. Benar bahwa sebuah korupsi adalah tidak baik dan mengganggu perekonomian suatu negara. Akan tetapi pada kasus tertentu dibutuhkan pembayaran terhadap pemerintah agar menghapuskan halangan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Bagaimanapun, suap membuat korupsi semakin memburuk. Korupsi kembali pada diri masing-masing dan memulai untuk tidak korupsi adalah hal yang tidak mustahil meskipun hal itu sulit. Pendapat ini memperkuat masalah etika agar jangan mendekati korupsi apapun keuntungan yang akan didapat dari hasil korupsi tersebut. Yang kelima yaitu mengenai kewajiban moral perusahaan multinasional. Mempunyai kekuatan untuk mengatur sumber daya dan kemampuan mereka
untuk memindahkan produksi dari satu negara ke negara yang lain. Kekuasaan tersebut tidak hanya dibatasi oleh hukum dan peraturan, akan tetapi juga oleh kedisiplinan dari pasar dan proses yang bersaing juga penting. Beberapa berkata bahwa kekuasaan yang berakar pada tanggung jawab sosial bisa memberikan suatu komunitas hasil yang baik dan kemajuan. Konsep awal dari tanggung jawab sosial adalah sebuah ide yang dimiliki pengusaha yang harus mempertimbangkan konsekuensi sosial ketika membuat sebuah keputusan bisnis dan harus membuat anggaran untuk menentukan agar terciptanya ekonomi yang baik dan konsekuensi sosial yang baik. Beberapa perusahaan multinasional telah menyadari bahwa kewajiban moral ini yaitu menggunakan kekuasaan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Bidang-bidang tanggung jawab sosial. Yang pertama, stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja organisasi. Contohnya konsumen, karyawan, serta pemegang saham dan lain-lain. Kemudian lingkungan alam. Kelestarian lingkungan alam haruslah diperhatikan karena akhir-akhir ini banyak sekali perusahaan yang membuang limbahnya ke sungai, udara, dan tanah-tanah kosong. Hal ini sangat berakibat buruk bagi lingkungan. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial umum. Contohnya mencakup seperti memberi sumbangan untuk kegiatan sosial, organisasi amal, yayasan nirlaba atau yayasan yang bergerak di bidang sosial tanpa mencari keuntungan moneter, asosiasi, museum, serta mengambil peranan dan meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat.